kesehatan mental itu konsepnya bukan seperti dua sisi mata uang gitu ya. Jadi kalau nggak sehat, sakit. Kalau nggak sakit, sehat gitu ya. Nah, jadi terkait dengan kesehatan mental itu juga terkait bagaimana seseorang bisa mengetahui bagaimana sih dia bisa mengidentifikasi bahwa dirinya baik-baik saja. Atasan langsung seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Hana itu bisa berperan sebagai coach, bisa berperan sebagai mentor, bisa berperan sebagai konselor, bisa juga berperan sebagai edukator. Gitu. Mungkin sedikit tips nih buat teman-teman yang memang punya masalah yang sulit untuk dipecahkan, coba dengan menulis dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul, berbincang-bincang dan belajar pada kesempatan hari ini. Halo sahabat Kiko semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat berjumpa kembali di Buletin Kiko Kinerja Risiko yang kali ini akan membahas tema yang menarik dengan para narasumber yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tema kali ini, yaitu pentingnya kesehatan mental pegawai dalam pencapaian kinerja organisasi. Izin perkenalkan, saya Nina, suatu kehormatan bagi saya yang akan bertugas memandu acara pada hari ini. Berbincang tentang kinerja organisasi dan kesehatan pegawai adalah hal yang saling berkaitan, karena pegawai merupakan roda penggerak dari suatu organisasi. Pegawai yang sehat dan produktif akan mendukung output atau outcome dari organisasi yang optimal, khususnya di sini adalah Kementerian Keuangan. Setiap insan Kemenq yang saat ini berjumlah 78.302 pegawai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan tusi yang sangat beragam memiliki andil yang penting dan berkontribusi untuk mendukung kinerja organisasi. Mulai dari Ibu Menteri dan pimpinan tinggi juga memberikan perhatian penuh akan SDM. Pada hari ini kita akan kupas tuntas dari segi kesehatan dan kesejahteraan pegawai. Tidak berlama-lama, di sini izin saya akan menyapa dan sedikit membacakan CV dari kedua narasumber pada hari ini. Yang pertama di sini ada Mbak Hana Karlina Ridwan atau mungkin yang lebih sering disapa Mbak Hana ya. Halo Mbak Hana. Halo. Di sini saya izin membacakan latar belakang pendidikan beliau. Mbak Hana di sini menempuh S1 Psikologi dan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis, dua-duanya dari Universitas Indonesia. Dan Mbak Hana sekarang sedang bertugas sebagai Kasubag Asesmen Sumber Daya Manusia Biro SDM. Kemudian siapa nih narasumber kita yang kedua? Ada Mbak Maria Alexandra Leonara M atau yang akrab kita panggil Mbak Sandra. Halo Mbak Sandra. Halo Mbak Dina. Halo Mbak Hana. Halo ya, kita kepoin ya latar belakang Mbak Sandra terlebih dahulu. Di sini Mbak Sandra memiliki latar belakang pendidikan S1 Psikologi dari Undip, kemudian melanjutkan S2 Magister Psikologi Profesi Pendidikan dari UGM, dan masih belajar lagi ini terkait Master of Human Resource Management dari Monash University. Dan saat ini Mbak Sandra bertugas sebagai Kasubag Pengembangan Kompetensi Bagian SDM di Inspektorat Jenderal. Oke, mungkin dari dua latar belakang pendidikan tersebut, teman-teman Kiko sudah dapat bayangan ya. Kita akan membahas terkait topik kesehatan mental dan kemudian terkait kinerja organisasi. Untuk pertanyaan pembuka ini ya, mungkin saya izin untuk menanyakan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman itu banyak ya sekarang media sosial cukup banyak, kemudian akses informasinya sangat beragam. Mungkin yang pertama terlebih dahulu ini pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Oke, Mbak Nina makasih atas pertanyaannya, tapi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih atas undangan yang diberikan, dan saya sangat senang banget karena kesehatan mental itu kan penting ya, penting dia
tidak hanya kesehatan fisik aja yang penting, tapi kesehatan mental juga penting. Dan awareness akan pentingnya kesehatan mental itu ternyata sudah muncul gitu. Sudah muncul baik di kalangan pegawai sampai dengan jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan. Gitu ya Mbak Nina ya. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Nina tentang definisi dari kesehatan mental. Ini saya coba ngambil dari WHO. Definisi WHO tentang kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi sejahtera di mana seorang individu itu satu mampu untuk menjadi produktif di tempat kerja. Kedua, dia mampu mengenali potensinya yang ada di dalam dirinya sendiri. Ketiga, dia bisa mengatasi stres normal di dalam kehidupannya. Kan biasa ya, kita dalam kehidupan pasti ada tekanan yang kita hadapi. Nah, itu mampu ya untuk dilalui oleh individu tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir, dia mampu juga untuk memberikan kontribusi terhadap komunitasnya. Nah, itu adalah definisi dari kesehatan mental. Cuman Bapak Ibu semua, teman-teman Kiko, sahabat Kiko ya, sahabat Kiko, kesehatan mental itu konsepnya bukan seperti dua sisi mata uang gitu ya. Jadi kalau nggak sehat, sakit. Kalau nggak sakit, sehat gitu ya. Konsep kesehatan mental yang modern di zaman sekarang itu digambarkan sebagai sebuah kontinum atau sebuah garis ya. Jadi ada garis di satu sisi atau satu ujungnya itu kondisi sehat, kemudian di kondisi yang lainnya itu kondisi tidak sehat atau mengalami gangguan mental atau mental illness ya. Nah, kita sebagai individu itu bergerak di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang garis kontinum itu gitu. Jadi nggak selamanya kita tuh selalu berada di ujung sehat terus gitu. Kadang-kadang ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya Mbak Hana ya, yang membuat kita merasa tertekan gitu. Nah, kita bisa gerak atau geser sedikit, tapi nggak juga yang sampai ke mengalami mental illness. Nah, itu adalah konsep kesehatan mental zaman sekarang yang menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi kesehatan mental seseorang itu bisa di-improve. Jadi nggak yang oke, aku udah segini aja kondisiku, tapi bisa dimaksimalkan gitu Mbak Nina. Oh iya, berarti memang bisa kayak kondisi saat ini bisa jadi berbeda dengan nanti mungkin 2 jam kemudian seminggu lagi juga mungkin kita tidak akan tahu ya kondisi kita tepatnya seperti apa. Mungkin dari sisi Mbak Sandra terima kasih, dan dari sisi Mbak Hana mungkin ini lebih banyak mendalami sisi klinisnya ini. Bagaimana kalau dari sisi Mbak Hana? Iya, kesehatan mental sendiri itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Sandra kan, memang bentuknya kontinum gitu ya. Tapi memang mungkin ada suatu kondisi di mana seseorang relatif stabil di satu sisi tertentu gitu ya, di titik tertentu, dan range-nya di tiap orang itu beda-beda. Jadi setiap individu itu memang punya ibaratnya toleransi terhadap stres ya. Setiap individu itu punya toleransi terhadap stres yang berbeda-beda. Nah, jadi terkait dengan kesehatan mental itu juga terkait bagaimana seseorang bisa mengetahui bagaimana sih dia bisa mengidentifikasi bahwa dirinya baik-baik saja. Itu yang penting. Ketika dia merasa ada hal yang mengganggu atau yang tidak biasa dari diri dia, dia mungkin butuh bantuan orang lain. Atau mungkin ada juga orang-orang yang terbiasa dengan kondisi tertentu gitu ya, terus mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas yang lain, cenderung fokus terhadap dirinya sendiri dan butuh untuk dikasih tahu orang lain. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi berarti itu ya, mungkin dari diri sendiri ternyata juga ada peran lingkungan atau orang-orang sekitar kita ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin Sobat Kiko penasaran. Kapan sih, mungkin dari diri saya sendiri dulu ini, kapan kira-kira saya itu membutuhkan suatu pertolongan? Di sini kan ketika mengakses pertolongan itu jangan sampai ada kayak namanya persepsi bahwa saya tuh lemah, saya tuh bagaimana gitu. Mungkin bisa dari tanggapan dari Mbak Sandra dulu kali ya. Oke, baik. Jadi kapan sih kita tuh perlu nyari bantuan gitu ya. Kita melihat ke diri kita sendiri atau kondisi pribadi kita seperti apa gitu ya. Paling gampangnya adalah begini. Kalau misalnya kita membandingkan kondisi kita belakangan ini dengan kondisi kita biasanya atau sehari-hari, itu ada perbedaan. Nah, di situ mungkin kita bisa mencurigai bahwa diri kita sedang mengalami gangguan dalam kondisi kesehatan mental. Bukan langsung gangguan mental ya, tapi mungkin dari garis kontinum tadi yang saya ceritakan, kita
kegeser dikit gitu ya. Nah, kalau ada perubahan dari kondisi kita belakangan ini dengan kondisi kita biasanya, kita perlu mencurigai itu gitu ya. Misalnya nih, biasanya kita produktif, biasanya kita ceria, biasanya kalau datang ke kantor nyapa semua orang gitu kan. Tapi kok belakangan ini kok aduh males banget deh nyapa orang, males banget deh datang ke kantor, aduh males banget deh ngerjain ini itu. Nah, mungkin kita sedang mengalami sebuah tekanan ya. Nah, itu cara paling gampangnya. Berikutnya, kita bisa kembali nih ke definisinya WHO tadi, yang ada 4 kriteria tadi itu ya. Bisa produktif, kemudian kita bisa kontribusi pada komunitas, kemudian kita bisa mengatasi stres normal, atau kita bisa menyadari potensi kita gitu ya. Nah, kalau pada suatu ketika kita tuh kayaknya nggak bisa gitu, gue nggak tahu deh bisanya apa sih, kemampuan aku tuh sebenarnya apa sih, kok kayaknya nggak ada banget. Nah, itu kita sudah mulai curiga tuh. Kita butuh mencari bantuan, ya. Jangan disimpan sendiri. Tadi Mbak Nina sampaikan, aduh jangan-jangan nih kalau saya cari bantuan, saya bisa dianggap lemah. Nah, itu stigma. Itu sih yang sebenarnya kita mau promote ya, untuk menghilangkan stigma itu dan menggantinya dengan pentingnya awareness akan kesehatan mental. Iya, jadi mungkin kayak cari ahlinya ya, diskusi terlebih dahulu, nggak langsung mendiagnosa bahwa ketika saya mencari seeking help gitu ya, itu bahwa saya adalah orang yang sakit, kemudian yang lemah, bukan seperti itu lagi ya Mbak Hana dan Mbak Sandra ya. Kemudian mungkin ada tanggapan lagi dari Mbak Hana di sini ya. Kira-kira awareness-nya itu seperti apa sih? Kira-kira ini masalah ya, setiap orang kan punya masalah di sini ya sahabat Kiko ya. Nah, ini kira-kira sebagai pribadi saya bisa handle sendiri masalah tersebut, kemudian tanda tanyanya seperti apa, atau mungkin ada informasi ya berapa lama kira-kira ya kita bisa kayak toleransi dengan situasi tersebut baru kemudian mencari bantuan. Ya, jadi memang setiap individu kan punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Jadi ketika individu tersebut merasa kesulitan gitu ya, jadi setiap orang memang ada limitnya masing-masing gitu, jangan dipaksa. Nah, ketika sudah dalam batas limit tersebut, itu nggak bisa dipaksa. Kita harus minta bantuan orang lain sih. Ya memang social support itu perlu ya. Setiap orang pasti punya orang lain yang dekat gitu, bisa teman, bisa pasangan, bisa orang tua gitu ya, atau atasan, rekan kerja ya. Nah, ketika sudah dalam situasi di mana punya masalah yang sulit untuk dipecahkan, coba di-share ke orang lain. Tapi memang setiap individu beda ya, ada yang bisa dengan mudah percaya dengan orang lain, ada juga yang tidak, atau ada yang circle sosialnya itu banyak, tapi ada juga yang nggak banyak gitu. Memang akan bergantung dari bagaimana kita mengakses atau menilai diri kita sendiri gitu. Itulah gunanya untuk paham tadi ya, state mental yang sehat itu seperti apa sih, dan kapan sih kita perlu minta tolong ke orang lain. Ketika kita sudah merasa ini di luar dari kebiasaan kita gitu, di luar dari kapasitas kita untuk bisa mengatasi, itu waktunya untuk mencari pertolongan. Kalau memang sulit untuk mengungkapkan, bisa ditulis dulu atau bisa disampaikan ke orang yang rasanya dekat, bisa dipercaya, seperti itu ya. Memang itu tidak mudah sih, tapi kita harus menolong diri kita sendiri dulu nih. Kayak di pesawat ya Mbak ya, nolong diri sendiri baru nolong orang Iya, lain. betul. Baik. Berarti lebih optimal ya nanti performanya. Nah, itu tadi ya, berarti ada keterlibatan dari circle kita yang paling kecil mungkin ya, dari keluarga mungkin ya, kemudian dari rekan di kantor, apakah ada peran seperti itu atau dari atasan juga ini? Atau mungkin bisa digambarkan juga ini dari Mbak Ana terlebih dahulu mungkin, kemudian nanti Mbak Sandra, kira-kira Kementerian Keuangan sudah memberikan fasilitas seperti apa saja sih sebagai dukungan kesehatan mental ini? Ya, kalau di secara peraturan ya, coaching, mentoring, and counseling itu kan sudah diatur dalam SE 54 ya? SE 3. SE 3 2021. Iya. Nah, jadi memang ada 3 layer ketika seorang pegawai itu mengalami kesulitan untuk mengatasi masalahnya. Pertama itu dengan atasan langsungnya.
Kemudian kedua dengan konselor. Kita punya konselor internal di sini ya. Kemudian ketiga bisa melalui profesional di luar pegawai Kemenkeu. Jadi memang kebanyakan sih kalau di pegawai Kemenkeu kemungkinan stresornya adalah terkait pekerjaan ya. Kalau di data dari pegawai yang melakukan konseling melalui konselor internal memang sebagian besar kendalanya dalam masalah pekerjaan, tapi tidak menutup kemungkinan juga permasalahan yang lain seperti masalah keluarga, masalah relasi gitu ya, bahkan masalah dengan pribadi yang bersangkutan sendiri gitu. Kemudian bagaimana pegawai mengatasinya? Ya pertama memang butuh sistem kerja yang kondusif ya untuk pegawai bisa nyaman ketika dia punya masalah, bagaimana supaya dia nyaman berbicara ke atasannya, karena memang tugas atasan langsung yang melakukan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan. Nah, jika memang tidak bisa terselesaikan oleh atasannya, itu bisa kemudian di-refer ke konselor. Dalam hal ini konselor internal ya, yang memang dibina oleh Kemenkeu. Dan jika memang terbatas dengan kapasitas konselor di internal, bisa dirujuk ke profesional. Intinya sih seperti itu. Jadi ya PR utamanya memang bagaimana kita membuat lingkungan atau circle yang kondusif untuk pegawai nyaman dalam membahas mental issue ya, kesehatan mental sebagai isu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi ada banyak peran ya di sini, ada beberapa level. Dari level organisasi ternyata ada ya fasilitas itu. Kemudian tadi dari level mungkin dari pimpinannya di grup bawahannya seperti apa, dan dari pegawai sendiri ya, kayak kita berusaha untuk aware terhadap kondisi kesehatan mental kita. Dan sahabat Kiko, tadi saya ada sedikit kelupaan. Jadi Mbak Hana dan Mbak Sandra di sini juga konselor internal ya. Jadi saya sedikit promosi, nanti teman Kiko juga bisa melakukan sesi konseling dengan Mbak Sandra dan Mbak Hana melalui Kemenkeu Form daftarnya. Nah, nanti silakan diisi di situ. Bisa memilih konselornya langsung dengan beliau-beliau ini. Kemudian di sini tadi dari sisi organisasi ya Mbak Hana ya. Kalau dari sisi Mbak Sandra di sini kan ada pengalaman juga ya bagaimana menjadi konselor tadi. Kemudian bagaimana ketika menjadi atasan, apakah memang praktek-praktek seperti itu tidak terlepas dari kegiatan bekerja sehari-hari Mbak Sandra? Ya, betul ya. Kalau atasan langsung itu perannya sangat penting di dalam menjaga kesehatan mental pegawai yang ada di lingkungannya gitu ya, lingkungan kerjanya. Atasan langsung seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Hana itu bisa berperan sebagai coach, bisa berperan sebagai mentor, bisa berperan sebagai konselor, bisa juga berperan sebagai edukator gitu. Nah, coach di sini atasan langsung memberikan arahan gitu ya supaya bawahannya bisa lebih meningkatkan kinerjanya. Mentoring, atasan langsung bisa menjadi inspirasi gitu. Share tentang apa yang sudah pernah dia lakukan untuk menjadi inspirasi bagi bawahannya. Konselor, itu atasannya bisa menjadi pendengar yang baik. Bisa menjadi tempat sharing yang dipercaya gitu oleh bawahannya. Lalu sebagai edukator juga iya, atasan langsung bisa share pengetahuannya tentang bagaimana pentingnya kesehatan mental. Nah, itu peran-peran atasan langsung sangat penting, dan juga seperti yang tadi udah dibilang sama Mbak Hana, satu lagi adalah meningkatkan kondusivitas lingkungan kerja. Ini peran atasan langsung sangat penting sekali gitu Mbak Nina. Di samping itu, ini ngomong positifnya tadi ya. Dari sisi yang lain, atasan langsung itu ternyata dari pengalaman konseling yang saya lakukan juga memiliki kontribusi pada gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pegawai ya. Jadi dari masalah-masalah yang saya pernah tangani, beberapa di antaranya itu adalah ada permasalahan di tempat kerja, khususnya dalam hubungannya dengan atasan langsung. Nah, jadi di sini balik lagi peran atasan langsung itu sangat penting dalam menjaga kondisi kesehatan mental bawahannya. Makanya di sini organisasi juga memberikan fasilitas ya, memberikan pembekalan kompetensi terhadap atasan langsung ya melalui e-learning yang mungkin kalau kita lihat di KLC sekarang udah diakses 13.000 lebih ya oleh para atasan langsung, dan kemudian ada pembelajaran jarak jauh juga ya Mbak Hana ya. Jadi memang
para atasan langsung juga diberikan praktek-praktek lebih lanjut, tidak hanya belajar teori yang ada di e-learning, tetapi juga ketika di PJJ praktek langsung untuk melakukan coaching, mentoring, konseling. Nah dari sini kan mungkin ada pertanyaan lagi ya Mbak Hana dan Mbak Sandra ya. Itu kan mungkin dari si organisasi, kalau mungkin saya sebagai pegawai sendiri nih ya Mbak ya, mungkin ada beberapa hal saya sudah minta tolong ke teman, tapi di situ rasanya sudah mentok ini. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh pegawai sendiri? Apakah memang bisa mencari konselor internal atau bagaimana gitu? Kalau misalnya yang bersangkutan itu sudah merasa perlu untuk mencari bantuan, bisa mencari bantuan dari mana aja yang profesional ya. Jadi saya sarankan jangan sampai teman-teman salah memilih orang yang dipercaya. Itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya mau cari bantuan, datanglah ke tenaga profesional. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Kementerian Keuangan punya ya layanan konseling, di mana tenaga-tenaga yang akan bekerja di dalam layanan konseling itu adalah tenaga yang memang sudah dilengkapi gitu ya, dengan kompetensi yang dibutuhkan. Baik dari sisi latar belakang pendidikan akademik maupun juga nanti ada pelatihan-pelatihan gitu ya Mbak Nina ya, sama Mbak Hana ya. Nah jadi carilah bantuan pada tenaga profesional. Kalau misalnya banget nggak nyaman gitu ya sama bantuan yang akan diberikan oleh organisasi, mungkin aduh kayaknya nanti takut deh kalau ternyata misalnya, padahal ini sebenarnya sih nggak mungkin ya, takutnya tidak nyamannya ini karena kita satu kantor nih, aku nggak nyaman, nggak apa-apa, itu kan hak pribadi atau hak individu. Walaupun memang di Kementerian Keuangan kita punya prosedur-prosedur untuk menjaga kerahasiaan pegawai ya. Tapi kalau misalnya masih tetap nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa, cari bantuan ke lembaga yang bisa dipercaya. Layanan konseling yang ada di misalnya nih, kalau saya tahu tuh di UI punya, di UGM punya gitu ya, dan ada lembaga-lembaga lain yang kredibel ya. Saya sarankan itu jangan sampai teman-teman salah untuk mencari bantuan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Hana terkait bagaimana ketika tadi ya pegawai sudah mentok gitu, apakah memang di sini pegawai itu bebas mengakses layanan, karena ada kemungkinan atau kekhawatiran ya mungkin saya sebagai pegawai jangan-jangan nanti atasan langsung saya tahu ini ketika tema konseling saya seperti terkait pekerjaan gitu. Mungkin apakah prinsip-prinsip yang dipegang gitu ketika ada melakukan konseling di Kementerian Keuangan Bang? Ya. Pada dasarnya dalam konseling yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan itu mengacu pada kode etik yang berlaku secara internasional terkait konseling ya. Jadi memang data pegawai akan sifatnya rahasia gitu. Itu hanya untuk kebutuhan konseling tersebut. Jadi pegawai harusnya merasa aman sih dengan konteks yang dibicarakan dan isi dari konseling yang dibahas dengan konselor gitu. Bagaimana bisa mengaksesnya tadi sudah terinfo kan ya. Cuma memang perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan konseling itu pegawai perlu mendefine masalahnya dengan jelas gitu ya. Maksudnya kadang ya sebetulnya itu akan dibantu juga oleh konselor ketika sesi konseling gitu. Cuma akan lebih baik mungkin sedikit tips nih buat teman-teman yang memang punya masalah yang sulit untuk dipecahkan, coba dengan menulis dulu gitu ya. Kadang kalau dengan menulis kita bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah di pikiran kita gitu, dan mungkin dengan sendirinya itu akan merilis beberapa emosi kita juga sih. Iya betul. Iya berarti kayak journaling gitu ya. Journaling ini bisa dilakukan di mana saja mungkin ya kalau sekarang. Apakah lebih baik digunakan dengan gadget atau dengan buku gitu, Mbak Hana? Sama aja sih ya. Sama aja ya. Sama aja. Tergantung nyamannya yang mana. Yang penting mengeluarkan gitu Iya, ya, yang penting menulis mengeluarkan gitu, keluar dari pemikirannya ke media yang lain. Iya. Dan kalau dibaca lagi mungkin hasilnya nanti berbeda ya. Oh iya juga ya, misalnya saya nulis hari ini nih, Iya. terus habis itu besok saya baca lagi, oh saya begini ya kemarin. Bagus juga sih. Itu jadi nanti bisa jadi mediator evaluasi diri sendiri ya. Dari sini ternyata sebenarnya mirip-mirip kayak berbicara dengan diri sendiri ya, self talk ya. Ya. Oh ternyata dengan permasalahan ini ternyata saya bisa untuk handle gitu, saya punya kapasitas gitu ya.
Terus untuk yang ini tadi ya, seeking help kemana gitu yang profesional. Nah, mungkin di sini bisa menjawab ini keraguan-raguan mungkin ya Sobat Kiko terkait bagaimana sih mendiagnosis bagaimana ketika kita butuh bantuan atau kita ketika punya kapasitas untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, ini nantinya ini ya ke depan ya, mungkin bisa dikasih bocoran lebih lanjut ini ya dari Mbak Sandra sama Mbak Hana gitu ya. Ketika organisasi ini sudah mendukung adanya program kesehatan mental ya. Nah, ini dari sisi pegawai, apakah memang dengan mengakses ini dia akan langsung bisa berkinerja secara optimal gitu? Kira-kira apakah bisa menjamin seperti itu kah? Banyak sih ya sebetulnya literatur yang meneliti terkait hubungan antara kesehatan mental dengan kinerja. Jadi memang orang yang mentalnya sehat itu akan memberikan kontribusi yang lebih baik, lebih optimal, sehingga dia akan menunjukkan kinerja yang lebih baik gitu dibanding orang yang memang kesulitan untuk memecahkan masalah pribadinya. Jadi kembali kepada definisi yang tadi diungkapkan di awal ya sama Mbak Sandra ya. Betul. Jadi memang dari definisi itu akan terkait dengan produktivitas, dan produktivitas di sini akan selalu dikaitkan dengan kinerja atau performa ya Mbak ya. Ya, Nah, betul. ya di sini ada lagi ya nggak ya Mbak kira-kira pesan buat sahabat Kiko ya. Bagaimana sih kita perannya itu kan nggak cuma sebagai pegawai ya, kita juga punya peers atau teman gitu. Nah, apakah di sini juga dengan kita aware terhadap kesehatan mental kita, kita juga bisa membantu teman-teman yang lain misalnya Mbak? Ya, tentu saja ya. Jadi peran dari orang di sekeliling kita itu juga penting dalam kita sendiri menjaga kesehatan mental kita. Nah, kalau kita lagi dalam posisi menjadi rekan dari orang yang kita lihat sepertinya ini membutuhkan bantuan, kita perlu nih yang pertama sekali kita membangun trust. Ya, kita membuka komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan, kita menunjukkan support baik dalam pekerjaan maupun juga kita membuka ya hati dan telinga kita untuk mendengarkan yang bersangkutan gitu ya, sehingga ada trust, yang bersangkutan tidak merasa sendiri gitu ya. Jadi peran kita sebagai rekan atau sebagai atasan langsung, sebagai lingkungan itu sangat penting juga untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi orang lain. Gitu. Tapi saya tapi terus ya dari tadi ya. Akan tetapi perlu diingat ya bahwa motivasi kita itu harus berangkat dari keinginan untuk menolong orang lain atau untuk mensupport orang lain gitu ya. Ini motivasi yang sangat penting yang nantinya akan menolong kita untuk bisa menahan diri dari kepo yang berlebihan. Karena kepo yang berlebihan itu juga nggak baik. Kita bisa malah justru menciptakan suasana yang nggak enak gitu buat orang yang sebenarnya kita ingin bantu gitu ya. Ya berarti kata kuncinya tadi ya membantu ya, helping itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita khawatir nggak tahu cara praktek atau teori-teori yang terkait konseling misalnya, cukup dengan motivasi itu dulu ya Mbak Sandra ya. Helping nanti akan mengalir. Kemudian tadi dari sisi mungkin kita sebagai rekan kerja ini ya. Nah kalau dari sisi atasan mungkin dari tanggapan Mbak Hana dan Mbak Sandra ya. Kira-kira ketika melihat pegawainya ini kurang produktif, atau kan kalau sekarang itu pakai bahasanya SKP ya, ada yang hasil kerja utama loh, ini ternyata nggak mencapai target ini, atau mungkin dari sisi perilakunya yang kita based on value ASN berakhlak ataupun value Kemenkyu. Nah, ini dari sisi peran atasan itu apa sih yang memungkinkan untuk dilakukan dengan fasilitas yang ada di Kementerian Keuangan? Sebetulnya kita bisa melakukan, sebagai seorang atasan ya, bisa melakukan dialog kinerja dulu ya dengan bawahannya. Kita bisa fokus ke target organisasi seperti apa, kemudian dari situ bisa saling terbuka tuh, bisa mungkin atasannya mungkin perlu bertanya gitu, kenapa seperti itu, apa yang dialami dalam jangka waktu dekat saat ini, kemudian kendalanya apa, hal-hal yang sederhana seperti itu sih sebetulnya memang awalnya harus diawali dengan tadi Mbak Sandra bilang kan niat menolong, untuk membantu. Kalau kesulitan untuk itu mungkin ya setidaknya mendengar dulu ya, mendengar permasalahannya apa gitu. Dan mungkin nanti
dari dialog kinerja individu itu bisa direncanakan tindak lanjutnya nanti akan seperti apa. Bentuk pertolongan yang bisa difasilitasi oleh atasan bagaimana. Ya, intinya sih seperti itu sih. Iya, jadi tadi ya selain trust tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Sandra, kemudian niat ya tadi membantu, kemudian kalau yang di kinerja kita saat ini kan ada apa ya, komunikasi dengan adanya umpan balik berkelanjutan di situ ya. Kemudian tadi dari 3 level Mbak Ana, apakah Anda memungkinkan ya ketika atasan langsung itu merefer ketika memang sepertinya tim saya ini butuh bantuan lebih lanjut? Iya, di beberapa kasus konseling saya menemukan juga. Jadi memang sebetulnya dia sudah mendapat perlakuan yang baik gitu dari atasannya. Karena memang ketika ada masalah, dia cerita sama atasannya. Namun atasannya juga menyadari ya kapasitasnya terbatas. Jadi coba kamu ikut konseling aja. Ada jalur konselor internal. Dan dari situ dia terakseslah dengan konselor, dan mungkin dengan konselor bisa mendapatkan solusi yang lebih jelas gitu. Dia sebenarnya sih dalam sesi konseling itu akan terdefine masalah intinya seperti apa, kemudian nanti disepakati tindak lanjutnya seperti apa, bagaimana yang bisa nanti diselesaikan oleh pegawai untuk menghadapi masalah yang dialami. Iya. Nah, ini mungkin ada ini ya, sedikit mungkin satu pertanyaan ya. Ketika orang atau pegawai saya sendiri datang ke konseling, apakah ketika konseling itu masalah saya akan menjadi hilang atau bagaimana gitu ya? Ini kan pertanyaan yang cukup umum dan sering ditanyakan oleh sahabat Kiko mungkin ya. Mungkin boleh tanggapan dari Mbak Sandra dan Mbak Hana terkait ini. Oke, baik. Konseling itu prinsipnya adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan masalah yang dihadapi. Gitu ya. Jadi ada kompetensi yang meningkat di situ, ada kemampuan yang meningkat di situ. Ada salah satu persepsi yang menurut saya keliru yang kita harus luruskan juga terkait konseling di dalam sebuah organisasi. Kadang konseling itu datang sama kita berharap kita bisa melakukan intervensi terhadap lingkungannya. Jadi misalnya nih, aduh saya bener-bener nih sama atasan saya susah banget nih, saya boleh dong mutasi misalnya begitu ya. Layanan konseling di Kementerian Keuangan, setahu yang saya sekarang jalankan itu kita fokusnya kepada orang yang bersangkutan, bukan intervensi terhadap lingkungan yang dihadapi. Di sini tujuannya adalah membangun kemampuan orang yang bersangkutan untuk kemudian bisa mengatasi masalah yang dihadapi, gitu ya Mbak Nina ya. Sorry, pertanyaannya tadi apa Mbak? Ya itu Mbak, jadi kira-kira, iya betul. Jadi ketika konseling itu ternyata saya mungkin ya ketika pegawai datang untuk konseling, mungkin kapasitas saya yang ditingkatkan ya Mbak untuk menghadapi masalah itu sendiri ya. Bukan konselor yang menyelesaikan gitu. Betul. Iya. Ini kayak kalau kita misalnya ke dokter gitu ya. Kalau misalnya kita ke dokter kan kita dapat nih diagnosis dari dokter, terus kita dapat resep. Sampai di rumah, yang harusnya minum obat tepat waktu siapa? Orangnya sendiri. Dokternya nelponin kita nggak nanyain, obatnya udah diminum belum? Nggak juga ya teman-teman. Itu juga yang dilakukan di layanan konseling. Kita membantu individu tersebut untuk bisa menumbuhkan perilaku yang sesuai atau yang dibutuhkan dalam permasalahan yang dia hadapi. Nah, ya betul. Mungkin di sini ada sedikit tambahan atau untuk melengkapi jawaban dari Mbak Sandra, Mbak Hana. Iya. Jadi memang konseling itu hanya sebuah media ya. Maksudnya ya hasilnya akan kembali ke individu yang bersangkutan. Apakah dia termotivasi untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki diri atau tidak, sesuai dengan komitmen dia sendiri. Tapi memang solusi yang ditawarkan di organisasi kita ini kan ketika ada masalah, layer pertama tuh atasan dan bentuknya adalah coaching, mentoring, dan konseling gitu. Kadang orang cenderung membagi terpisah gitu, coaching, mentoring, konseling dengan misalkan coaching itu lebih ke pendampingan ya untuk mendampingi bawahan belajar sesuatu. Mentoring bagaimana dia menjadi contoh atau menjadi mentor untuk kemudian diikuti bawahannya. Konseling adalah sesuatu yang sifatnya membahas hal yang lebih personal gitu ya. Padahal itu adalah satu paket sih sebetulnya. Jadi coaching, mentoring, konseling itu bukan tahapan yang berbeda-beda dalam
Kalaupun misalkan bobotnya adalah lebih banyak untuk coaching gitu, untuk yang sifatnya education gitu ya, educating pegawai kita. Tapi tetap butuh ada nuansa konselingnya juga. Bagaimana sih caranya supaya ini mudah dipahami oleh yang bersangkutan gitu. Sisi personal apa yang perlu didekati, kendala yang sifatnya personal apa gitu. Berarti memang tiga-tiganya itu memang saling berkaitan ya, tergantung kes apa dan situasi apa. Mungkin untuk yang Sobat Kiko kepo lebih lanjut ya bisa melalui e-learning CMC itu ya, biar tahu definisinya seperti apa, kemudian nanti perbedaannya seperti apa dalam praktek atau implementasinya. Nah, tak terasa ini mungkin waktu kita nggak lama ini karena ngobrolnya cukup menarik ya. Mungkin buat sahabat Kiko yang menyimak, kami boleh dibantu nggak sedikit closing statement dari Mbak Sandra dan kemudian oleh Mbak Ana. Baik, kalau dari saya, teman-teman semuanya, mental health is just health ya. It is as important as physical health. Jadi kalau teman-teman merasa butuh bantuan, go and seek for that help. Ya, intinya sih kita sebagai pegawai tidak hanya melihat hasil kerja kita ya, output yang dihasilkan, tapi juga bagaimana kita melalui proses dalam menghasilkan tersebut. Kalau memang kita ada kendala gitu, itu harus cari tahu, harus identifikasi lebih lanjut masalahnya di mana dan cari solusi untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Karena output yang bagus itu akan terlihat bagus ketika yang mengerjakannya juga sehat gitu. Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Dan kita punya PR nih untuk mengencourage pegawai kita peka dengan isu-isu terkait mental health. Oke, berarti ada dua itu ya temanya ya, selain dengan produktivitas atau kinerja dari sisi pegawai dan organisasi, dan juga ada kesejahteraan, di mana di sini pada tema kali ini adalah kesehatan mental dulu ya. Oke, baik. Dengan dua closing statement dari Mbak Hana dan Mbak Sandra di sini, mungkin kita telah berakhir pula nih bincang-bincang kita pada kali ini, yaitu terkait pentingnya kesehatan mental dalam pencapaian kinerja organisasi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bincang-bincang ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Tak lupa kami informasikan juga bahwa bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu podcast Sikiko, dapat diakses ya ini di YouTube Sekretariat Jenderal apabila teman-teman ingin menyimak lebih lanjut. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih atas seluruh atensi dan atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila terdapat segala sesuatu yang kurang berkenan. Izin kami undur diri ke kolam memancing ikan gurami. Dapat ikan ditaruh di timba. Salam undur diri dari kami, semoga ada lagi kesempatan berjumpa. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sandra, Mbak Hana. Terima kasih Mbak Nina. Mbak Nina, Mbak Sandra. Iya.